kejadian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi atau KDM yang masih viral karena besok nih tanggal 20 Februari tahun 2025 beliau akan dilantik oleh Presiden. Nanti akan secara definitif memimpin sebagai Gubernur Jawa Barat. Wow, akan tambah berani tuh KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Sebelum beliau dilantik saja, sejumlah gebrakan sampai penutupan galian C, tambang ilegal sudah dilakukan. Padahal belum dilantik. Lalu ada yang bertanya, para lawan mereka, lu Bang Deddy ini kenapa sih sebelum dilantik kok sudah kerja keras? Jawabannya Kang Deddy, tentu saja beliau ingin melakukan penjajakan dulu, mencari segala persoalan dulu. Nanti kalau sudah definitif, beliau tinggal mengeksekusi. Dan ini bagus sekali, jadi bisa cepat gitu. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, ini ada yang menarik. Ternyata gubernur sebelumnya, penguasa sebelumnya yaitu Bapak Ridwan Kamil, ini diduga meninggalkan segebok persoalan yang harus diselesaikan oleh Kang Deddy. Ya, diantaranya adalah sejumlah utang yang harus segera dilunasi. Dan ini sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu tahu ya, ada boneka-boneka Ridwan Kamil yang masih memegang posisi-posisi penting, posisi strategis gitu ya. Karena kalian tahu sendiri, Ridwan Kamil itu kan seorang individu, satu orang gubernur yang tentu ketika bekerja dia akan memiliki bawahan, akan memiliki tim kerja. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi bisa jadi bawahan dari Ridwan Kamil ini ada yang dijadikan sebagai boneka. Dalam tanda petik ya. Nggak tahu tuh mana boneka itu apa sih? Ya boneka itu ya katakanlah yang harus siap dimainkan, yang harus siap diperintah-perintah, ya, yang harus siap mendukung segala hal ikhwal yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Tapi saya husnuzon, karena memang untuk mengeksekusi sebuah kebijakan itu membutuhkan para pengikut atau bawahan yang punya loyalitas sangat tinggi. Kalau perlu siap mengorbankan segala-galanya demi kesuksesan dan keberhasilan program yang dicanangkan atau yang dibuat oleh atasannya, oleh pemimpin langsung, atasan langsung. Ya cuman masalahnya apakah program itu pro rakyat atau untuk manfaat rakyat sebesar-besarnya ataukah untuk kepentingan sekelompok atau segelintir orang saja. Itu yang jadi persoalan. Nah, berikut ini ada sebuah video menarik yang ingin saya sampaikan saudaraku, ini dari seorang konten kreator ya yang diberi judul sangat menarik ya. Jadi judulnya adalah KDM bongkar tim boneka Ridwan Kamil. Kaisar Kebon, saya nggak tahu Kaisar Kebon itu siapa ya. Kaisar Kebon dukung Kang Deddy Mulyadi, bongkar ya. Bongkar boneka-boneka Ridwan Kamil. Coba kita simak videonya berikut ini ya. Simak baik-baik, saudara. Ada beberapa rekan saya yang melakukan protes sampai demo di Dago 148. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya Pak, rekomendasi Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan strategi. Lo nggak bisa Pak. Kan dia operator Pak. Operator ya. Kan tidak boleh punya kebijakan. Oke, kita lanjut. Kita ulangi nih. Mungkin tadi ada yang belum nyimak. Ada beberapa rekan saya yang melakukan protes sampai demo di Dago 148. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya Pak, rekomendasi Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan strategi. Lo nggak bisa Pak. Kan dia operator Pak. Operator ya. Kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau operator IT punya kebijakan, dia operator ngangkat pemain loh Pak. Bahwa untuk masuk posisi naik pangkat jabatan itu ada tawaran-tawaran tertentu. Dan ada setoran-setoran tertentu. Ini yang saya dengar. Tetapi saya pernah melihat juga yang terjadi di Jalan Ekman, di salah satu rumah. Ya berarti kan mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu Pak.
Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala PD. Saya penyidik, Pak. Ngakak juga tuh Kang Deddy Mulyadi dapat kabar. Jadi ada dugaan nih jual beli jabatan, jual beli posisi ya, bukan karena prestasi. Kalau itu yang terjadi repot sudah ya. Itu namanya mafia jabatan. Ya, jadi mudah-mudahan ya tidak terus-terusan sejumlah oknum pejabat jual beli jabatan. Untuk posisi tertentu harus bayar sekian, ya, harus bayar sekian rupiah itu. Waduh, gimana negeri ini? Dipimpin bukan karena orang yang punya segudang ide, gagasan dan prestasi, tetapi dipimpin oleh orang yang hanya banyak duit. Nanti repot. Mereka nanti menjabat, yang dikejar adalah pemulihan duit. Jadi kalau dia itu misalnya menjabat karena membayar sejumlah uang, ketika menjadi seorang pejabat pasti dia akan punya target segera bisa mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Kalau seperti itu kan bahaya. Itulah yang disebut nanti akan menjadi boneka ya. Saya penyidik, Pak. Enggak, ya emang pemain. Saya dengar sendiri dari tadi staf ahli tadi yang sekarang kabur entah kemana. Yang saya kejar-kejar juga dan banyak orang lain juga ngejar orang itu. Nggak bertanggung jawab. Malah bukan hanya pemain seperti itu. Untuk PJU pun persenan berapa banyak di tiap kota kabupaten yang dikelola oleh provinsi itu ada fee-nya. Wah. Wow. Repot kalau sudah ada fee, ada persentase persenan gitu ya. Gimana? Itu yang susah untuk menciptakan pemerintah yang bersih ya. Kalau oknum-oknum pejabat itu diangkat bukan karena prestasi dan kompetensi, ya kan? Yang dikelola oleh provinsi itu ada fee-nya. Wow, ada fee-nya katanya. Ada sejumlah kontraktor juga. Ya, kalau sudah ada tender juga. Aduh, itu ada main katanya itu. Ada boneka-boneka yang memainkan. Penyedia atau vendor dari atau perusahaan lampu misalnya ya. Itu ada juga memberikan cashback bervariasi. Mulai dari 15% sampai dengan 30% yang mengalir ke oknum pejabat dan pihak-pihak terkait lain. Masya Allah, saya dukung Kang Deddy Mulyadi kalau bersih-bersih mencari boneka-boneka yang hanya dijadikan sebagai sapi perah untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah oleh oknum pejabat tertentu. Kita nggak ingin seperti itu tentu ya, luar biasa. Bervariasi persenannya. Selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user, Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Kan kalau birokrasi sebagai pengguna, berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya. Iya. Kaisar Kebon dukung Kang Deddy Mulyadi. Saya akan membahas apa yang ada di channelnya Kang Deddy di Lembur Pakuan Channel mengenai tim ahli. Apa yang saya katakan di dalam channel saya, baik itu hari ini maupun sebelumnya, di postingan-postingan sebelumnya, adalah berdasarkan kompetensi yang saya miliki, pengalaman yang saya alami, yang saya lihat sendiri, saya rasakan, saya dengar, maupun pengalaman bertahun-tahun dalam pekerjaan saya. Jadi bukan hoax ataupun mengada-ngada. Memang ada beberapa yang saya silokakan atau simbol ataupun sindiran yang saya harapkan rekan-rekan yang menonton dapat memahami maksud saya untuk bisa memahami rangkaian-rangkaiannya, terus ikuti channel ini. Atau berpikirnya jadi dirubah. Gimana kalau kita usul kepada menteri agar menteri mengangkat orang-orang yang punya kualifikasi tadi menjadi ASN. Dia bisa bekerja, diambil di atas sumpah, dia terikat dengan aturan. Dari ketentuan baru maksud lo? Ya misalnya saya nanti ngomong dengan menteri, ya kan? Kan kalau hitung budget mahal nih. Gimana kalau mereka yang punya kualifikasi ini dianggap menjadi ASN? Dan saya ada sedikit kurang setuju juga. Tapi bisa dilaksanakan. Kalau para ahli tersebut diangkat menjadi ASN, copot yang tidak punya kompetensi ASN-nya.
Karena kalau tidak, kasihan juga para ahlinya yang sudah direkrut menjadi ASN. Kenapa? Akan menjadi bulan-bulanan para seniornya yang memiliki pangkat jabatan lebih tinggi yang tidak memiliki kompetensi. Ya, betul sekali. Kadang-kadang ada oknum pejabat yang karena punya kepangkatan lebih tinggi ya, itu akan menjadikan bawahannya itu sebagai boneka, diperintah-perintah. Bawahannya lebih punya kompetensi misalnya. Akhirnya nggak bisa berkembang dia, karena dibatasi oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi. Ya, itu memang benar, itu ada di lapangan ya. Mereka malah akan menyalahkan bahwa itu adalah tenaga ahlinya, sedangkan mereka ongkang-ongkang kaki. Ini saya buktikan sendiri. Saya memberikan dokumen hampir 300 lembar secara teknis. Apa yang dilakukan? Apakah mereka berusaha mempelajari para ASN-nya itu? Karena ketidakmampuan mereka seharusnya logikanya mampu mempelajari atau ingin tahu bagaimana menggali supaya meningkatkan kemampuan. Enggak. Ditutup bukunya. Petunjuk-petunjuk teknisnya ditutup. Jadi memang tidak punya keinginan untuk melakukan perbaikan diri. Dan ini dibiarkan juga oleh kepala badannya. Saya sudah protes berulang kali. Sama saja itu kepala badannya. PLT kepala badannya. Tapi dan dibelain terus juga oleh Inspektur Jabar. Karena dianggap bahwa itu adalah adik angkatnya. Ngomong sendiri kepada saya. Di depan tim saya. Kemudian dia punya orang di setiap OPD ada AJJ. Nanti AJJ ini sekarang masih ada nggak? Kan TAP-nya udah nggak ada. Relatif sudah tidak ada, Pak. Pak Didi, AJJ ada nggak? Ya, betul Pak. Jadi untuk TAP sudah dibubarkan ya, disesuaikan dengan keputusan Pak Gubernur yang dicabut oleh Pak PJ Gubernur ya, 2 tahun yang lalu ya. Kemudian tim yang tadi tim teknisnya di tiap beberapa OPD ini memang itu tetap ada Pak, karena keputusan pengangkatannya menyesuaikan oleh kepala OPD masing-masing. Oke, TAJJ yang ada di OPD itu beda dengan tim IT. Beda Pak, Karena yang Bapak yang punya kualifikasi sebagai programmer gitu kan, terus desainer gitu loh Pak. betul. Ini beda dengan ini. Karena kalau yang kita tuh sangat spesifik. Betul-betul profesional. Ya, Oke. Kalau yang ini TAJJ profesional bukan? Profesional itu ada 2 model ya Pak. Tim yang ada di OPD ya. Yang pertama adalah tim memang membantu untuk kebijakan. Oke. Mungkin pada saat itu sepertinya dibutuhkan untuk akseleratif mungkin Pak. Oh gitu ya. Enggak, saya nanya yang berikutnya aja. Timnya masih ada nggak sekarang? Ya tadi Pak, jadi 2 skema yang sampai saat ini masih ada itu tim yang tadi secara kebijakan, yang kedua secara tim teknis IT biasanya Pak. Ya begini. Yang tim IT kan sudah jelas nih. Di luar ini ada lagi Pak. Tim IT lagi? Iya. Kok banyak banget sih tim IT-nya? Ya tim IT yang tergabung di JDS ya, di Jabar Digital Service. Itu ada di Dinas Kominfo Pak. Kemudian di beberapa dinas pun, contoh di Badan Kepegawaian, itu tetap ada Pak. Tim apa? Tim IT-nya juga. Tim IT-nya juga. Betul, tapi yang memang mengelola tentang aplikasi di bidang kepegawaian. Aplikasi di bidang kepegawaian Betul. dikelola oleh satu tim. Tim itu diambil di atas sumpah tidak? Hanya ditetapkan oleh keputusan kepala OPD aja. Kan dia menyangkut merit system kan? Di dalamnya ya. Ya merit system berarti kan mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu Pak. Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala OPD. Saya penyidik Pak. OMG, luar biasa. Kang Deddy sangat kritis ya. Dibutuhkan seorang pemimpin yang kritis seperti ini, sehingga kalau melihat penyimpangan-penyimpangan itu tahu. Tidak gampang dibodohin oleh bawahannya ya. Tim TAP maupun TAJJ atau tim akselerasi Jabar Juara ini seringkali diprotes. Ada beberapa rekan saya yang melakukan protes sampai demo di Dago 148. Memang betul bahwa untuk mengisi pos-pos pejabat-pejabat ini, dalam tanda kutip, ada yang menggerakkan di situ. Ya kemungkinan besar adalah untuk bernegosiasi dengan tim ini. Saya tadi baru ngobrol melalui WhatsApp dengan Pak Cutek. Saya bongkar. Dan saya pernah katakan juga di Inspektorat Jabar pada saat 16 Januari 2024 itu ada PLT kepala badan juga hadir, dan ada kabit maupun jabatan fungsional di situ, termasuk juga ada Irban pada saat tanggal 28 Desember tahun 2023. Saya mempertanyakan mengenai pos, karena saya melihat tidak ada kompetensinya yang mengisi jabatan kepala dinas, instansi, kepala badan maupun kepala bidang. Ya karena dikondisikan oleh seperti ini. Wow. Oleh tim-tim kecil ini.
Repot ya kalau segalanya ada tim kecil yang mengkondisikan segala sesuatu untuk mengeksekusi program-program yang sebenarnya untuk sebesar-besarnya kemaslahatan warga masyarakat ya. Wah. Yang bisa mengatur kebijakan siapa yang naik jabatan dan enggak. Dan saya tahu ada orang-orang tertentu yang tahu dan saya rasa bersedia menjadi saksi nanti. Dan sudah ngobrol dengan saya pada akhir tahun lalu. Bahwa untuk masuk posisi naik pangkat jabatan itu ada tawaran-tawaran tertentu. Dan ada setoran-setoran tertentu. Ini yang saya dengar. Repot ya. Coba bayangkan, bagaimana orang bisa berprestasi, mau semangat, kalau yang dijadikan sebagai pejabat yang dipilih, pejabat itu pejabat yang harus bisa bayar. Ya, repot sudah. Kalau bukan kompetensi dan profesionalisme yang dijadikan bahan pertimbangan untuk jabatan ya. Kalau uang repot sudah semuanya. Tetapi saya pernah melihat juga yang terjadi di Jalan Ekman, di salah satu rumah. Ada yang meminta masukan jabatan kepada yang disinyalir adalah tim RK. Saya melihat sendiri, mendengar sendiri. Dan saya ngobrol dengan orang itu. Kalian tahu ya tim RK, ya sudah viral lah ya, yang diduga adalah Bapak Ridwan Kamil ya. Begitu rupanya. Makanya di Provinsi Jawa Barat, kenapa dari beberapa tahun terakhir saya ngomel-ngomel terus. Ini para pejabatnya nggak punya kompetensi. Pecatin. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja ya kayak begini, nggak punya kompetensi. Udah dicopot, bukan hanya dicopot, dipecat. Karena ini ASN, ada aturannya, copot. Malah ada undang-undang terbaru itu, undang-undang mengenai ASN. Ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Catat itu ya. Bahwa ASN yang tidak memiliki kinerja maupun tidak bisa melakukan tindakan perbaikan itu harus bisa dicopot, harus bisa dipecat itu. Enggak. Nah, kemudian saya nanya sekarang, TAJJ ini sekarang dari sisi teknis loh Pak, jangan saya subjektif kalau nanya saya. Ya. Dari sisi teknis sebagai Bapak yang ngerti birokrasi sudah lama di Pemprov dibutuhkan nggak hari ini? Ya, karena dalam beberapa tahun terakhir kita dikondisikan untuk kemudian memang didukung oleh tim tersebut. Nah itu kan dikondisikan kalimatnya Pak. Apa ya? Ya dibantu oleh tim tersebut Pak. Ya kan dibantu oleh tim tersebut, iya. Ya. Kan karena tim atasnya ada. Ya. Sehingga semua orang harus melaksanakan itu. Pertanyaannya tanpa itu Pemprov Jabar jalan nggak? Tanpa TAJJ anggaran jalan nggak? Jalan Pak. Manajemen pengelola birokrasi jalan nggak? Jalan Pak. Jalan. Lelang-lelang jalan nggak? Jalan Pak. Entry anggaran jalan nggak? Jalan Pak. Terus dibutuhkannya apa kalau gitu? Kita dalam konteks akseleratif sesuai dengan kebutuhan pimpinan saat itu Pak. Iya kan kebutuhan pimpinan saat itu kan. Betul. Pimpinannya sudah Pak PJ. Ya. Pak PJ-nya sudah melebur atau membubarkan. Ya. Kan tim intinya. Nah kalau tim intinya sudah dibubarkan, cabang ranting dahannya masih ada. Ya. Masih diperlukan nggak? Nah, positif aja. Dalam proses transisi mungkin Pak. Ini karena beberapa tahun kan sudah berjalan Pak. Iya kan sekarang udah nggak transisi lagi Pak. Sekarang udah era mapan Pak. Karena ada era Pak PJ setelah itu oleh saya. Saya pertanyaannya, gubernurnya saya, apakah itu masih dibutuhkan nggak? Saya nanya ke Bapak. Iya, saya kembalikan ke Bapak Pak. Enggak. Oh. Kalau saya, ya. Bapak tahu kan saya sendiri. Siap, betul. Kenapa? Karena saya sudah punya Bapak semua. Iya. Kan saya mimpin birokrasi jadi gubernur. Betul. Ngapain saya bawa orang luar? Kan sudah punya Bapak yang pinter-pinter. Saya kan hanya tinggal menggait. Mantap nih. Luar biasa nih. Kelabakan tuh bawahnya kalau sudah dikritisin begini nih. Mengarahkan kebijakan. Bapak kan tidak bisa nentuin besaran anggaran kan, karena bukan pengambil policy kan. Betul. Maka polisinya udah saya ambil hari ini, ya kan. Yang saya butuhkan hanya tim ahli pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul. Saya tidak punya pengetahuan tentang kelautan, tidak punya pengetahuan tentang kedirgantaraan, maka saya minta Bu Susi. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang transportasi publik, saya minta Pak Pesona. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang arsitektur, maka saya minta teman-teman ITB. Saya tidak punya pengetahuan luas tentang kesehatan, maka saya meminta Bu Siti Fadila Supari, misalnya kan. Betul. Dan masih banyak lagi, nanti kurang lebih 9 orang. Nah, secara teknis saya sudah punya Bapak. Pertanyaannya adalah, Bapak yang ngelola anggaran, yang ngerti sistem masih butuh nggak? Kalau memang kebijakan dari Pak Gubernur seperti itu. Enggak, saya nanya. Jangan balikin ke saya. Tinggal persoalannya, saya nggak butuh. Nah, saya kan hanya kebijakan umum. Yang entry data Bapak. Yang bikin angka-angka Bapak. Nanti yang lelang kegiatan adalah Bapak. Yang bikin SPJ adalah Bapak. Gitu loh. Saya kan hanya policy. Dari aspek teknisnya Bapak butuh nggak? Untuk
1 tahun ini mungkin kita masih proses transisi ke birokrasinya sendiri, Pak. Ya, pertanyaannya. Ragu-ragu tuh, bawaannya ragu-ragu tuh, ragu-ragu. Jawab nggak mau dia, tegas gitu ya, kelihatan banget tuh. Bapak gini loh, tanpa mereka lumpuh nggak? Ada resiko itu, Pak. Ada resiko. Ada beberapa titik resiko juga. Ada resiko. Resikonya di mana yang titik akan lumpuh? Ya, saat ini kan selama ini Pak, selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Nah, kan kalau birokrasi sebagai pengguna, berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya. Iya. Anda lihat pejabat ini sangat sungkan untuk menyebutkan berfungsi atau tidaknya TAJJ. Jadi luar biasa Kang Deddy terus mengejar. Sementara pejabat di depannya tuh, aduh kebingungan. Ragu-ragu terus dia Kak. Kalau jawab itu ya, kalau jawab pertanyaan Kang Deddy itu. Kenapa demikian? Artinya ada suatu kekuatan yang melindungi dan mengancam Bapenda ini untuk mengungkapkan. Kenapa? Ya kalau diungkapkan, saya harap juga Kang Deddy Mulyadi ini menggedor semua ini. Membongkar, saya bantu ngebongkarnya. Artinya akan terbongkar siapa saja, pejabat mana saja yang dikondisikan untuk menjabat tanpa ada kompetensinya. Wow, mudah-mudahan ya dihentikan itu. Jangan sampai pejabat dikondisikan menjabat demi kepentingan oknum dan kelompok tanpa peduli kompetensi. Nggak punya kompetensi diangkat pejabat, repot nanti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi daerah lain juga. Ini gebrakan Kang Deddy Mulyadi membongkar boneka-boneka itu ya. Masya Allah. Menjabat. Dari referensi-referensi tim ini, saya pernah ngobrol dengan staf ahli RK pada saat itu di Terusan Tanegara. Saya protes ini kepada dia. Hal ini mengenai kompetensi para pejabat. Jawabannya, Kang jangan diganggu. Kenapa? Bukan masalah mengganggu. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat Jawa Barat. Tahu jawabannya? Hati-hati Kang. Punya kekuasaan, punya keuangan. Dan ini, wah, sulit dilawan katanya. Kan aneh. Dan saya harap Kang Deddy Mulyadi benar-benar harus mempunyai keberanian ngebongkar ini. Mana-mana saja yang terlibat untuk urusan jual beli jabatan, copot termasuk pejabatnya. Ya, saya setuju. Kita dukung saudaraku ya, warga Jawa Barat. Dukung Kang Deddy membongkar boneka-boneka ya, para mafia, para calo yang suka jual beli jabatan. Bongkar semuanya. Gak usah ragu kalau sudah instruksi Bapak Presiden Prabowo yang jauh lebih independen. Oh ya, betul. Bapak jangan ragu Pak. Kenapa tidak pakai dia? Siapa? Kenapa tidak pakai jasa dia dan timnya dulu? Untuk digitalisasi? Sudah. Enggak, yang fungsi TAJJ ini kenapa nggak pakai jasa ini? Kan ini banyak teman-temannya yang lebih netral, lebih capable. Mungkin jumlahnya terbatas Pak. Kan Bapak bisa ngundang lagi teman-teman yang lebih pintar lagi banyak. Ya. Karena tidak punya kebijakan. Enggak, saya yang lumpuh ya saya bilang kalau misalnya ada sabotase, lumpuh enggak? Harus dimitigasi dulu ini masalah. Jadi tadi yang saya sampaikan Pak, apakah ada terpisah antara tim yang dari Jabar Digital Service dengan teman-teman di DAJJ yang khusus IT? Menurut saya itu ada benang merah Pak. Ada benang merah karena itu tim yang sama sebetulnya dikembangkan Pak. Yang tadi sama saja dengan TAP, dengan TAJJ gitu. Jadi posisi itu ada satu benang merah. Oke, saya nanya, TAJJ itu berapa biaya yang dibutuhkan dalam setiap tahun untuk upah untuk mereka? Ya, TAJJ itu sekali lagi tergantung dari kepala PD-nya dan standar untuk biayanya. Tempat Bapak ada berapa orang? Di saya ada sekitar tahun ini dan tahun kemarin sekitar 20. Tahun ini aja 25 orang. 25 orang. Berapa alokasi yang dianggarkan? Di angka 3, sekian miliar. 3, sekian miliar dibagi ke 20. 3 bagi 20 berapa? Jadi rata-rata ada yang paling rendah 6 juta Pak. Yang paling tinggi ada sampai dengan 15 atau 3, berapa? 6 juta Pak. Bukan, 3,
6 miliar. 3,6 miliar. Kalau ada 20 orang, 3,6 miliar berarti per bulan itu sekitar 300 juta. 20 orang berarti rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta gaji. Betul. Di tengahnya medianya itu betul. Ya, 10 sampai 15 juta gajinya. Artinya gajinya sudah standar dengan ASN golongan 3D. Betul. Dengan itu dengan TPP-nya. Dengan tunjangan dan gaji betul. Kurang lebih. Nah sekarang di tempat Bapak bisa nggak tanpa TAP? Tanpa TAJJ? Harus bisa Pak. Harus bisa ya. Ya. Tapi TAJJ kewenangannya hanya pada pengelolaan IT. Ada 2 dari skema Pak. Ada yang IT, ada yang secara kebijakan. Ya. Oh, TAJJ bisa kepada kebijakan? Ada juga Pak yang kebijakan teknis dari dinas itu. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya Pak, rekomendasi Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan. Lo nggak bisa Pak. Kan dia operator Pak. Operator kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau operator IT punya kebijakan, dia operator menangkap pemain loh Pak. Ya emang pemain. Saya dengar sendiri dari staf ahli tadi yang sekarang kabur entah kemana. Yang saya kejar-kejar juga dan banyak orang lain juga ngejar orang itu. Nggak bertanggung jawab. Malah bukan hanya pemain seperti itu. Untuk PJU pun persenan berapa banyak di tiap kota kabupaten yang dikelola oleh provinsi itu ada fee-nya bervariasi persenannya. Saya sudah kasih juga itu suratnya pengaduan ke Inspektorat Jabar. Malah setelah selesai rapat di 16 Januari 2024 saya tanya langsung ke inspekturnya. Ibu Eni, itu gimana surat tentang seperti itu? Wah saya lagi sibuk Kang, nanti dulu. Wah sampai hari ini tuh saya kejar-kejar, saya WA, mau saya telepon, saya suratin lagi. Gak berani ngebales tuh. Kabur juga itu Inspektur Jabar. Memang permainan semua. Ya, di luar IT Pak, rekomendasi program mungkin Pak. Dia mendapat rekomendasi program dari siapa? Dia memberikan rekomendasi program kepada Dia memberikan rekomendasi program kepada dinas. Betul. Dalam kapasitas apa memberikan rekomendasi program? Sebagai tim ahli Pak. Tim ahli. Betul. Bukankah sudah punya Bapeda? Ada Bapeda, ada badan penelitian. Ada badan riset. Terus apa gunanya badan riset dan Bapeda kalau harus menggunakan rekomendasi dari orang per orang? Iya. Berarti bahaya loh Pak, paper begini. Dia memegang IT, memegang sistem, dia punya policy. Iya. Iya. Stop. Ayolah, Kang Deddy Mulyadi, berani bongkar semua, bukan hanya di channel ya, tapi yang saya harapkan adalah tindakan nyata. Ngebongkar, bukan hanya dibongkar, tapi ditindak dengan benar. Tindak, jangan ragu-ragu. Luar biasa ya Kang Deddy, bravo Kang Deddy. Lanjutkan Kang Deddy. Mudah-mudahan Kang Deddy diberikan kesehatan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dukung upaya pembersihan, bersih-bersih oknum-oknum yang jadi boneka, yang suka main sana main sini. Jual beli jabatan. Gile. Luar biasa saudaraku yang dirahmati Allah. Saya kira itu aja ya video yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf ya, tidak bisa baca komentar-komentar Anda untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya ya. Ada hikmah dan melatih kita untuk berpikir kritis, jadi paham gitu loh apa yang terjadi di dalam sebuah manajemen pemerintahan ketika ada masa transisi dari gubernur lama ke gubernur baru. Apalagi Kang Deddy kan masih mau dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025. Tetapi apapun itu, saya sangat mengapresiasi, mengacungi jempol Kang Deddy. Beliau walaupun belum dilantik, belum definitif, tapi sudah kerja keras ya, sudah membongkar sejumlah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya. Bahkan ada sebuah istilah, ada neraka karena di Parung Panjang ada sejumlah nyawa melayang gara-gara ada penambangan truk-truk besar yang jadwalnya itu sering berbenturan dengan mobilitas anak-anak sekolah gitu. Akhirnya dikatakan oleh Kang Deddy tuh, wih ini bisa dianggap pembunuhan massal. Bisa jadi neraka itu ya. Masya Allah, Kang Deddy luar biasa. Kita tetap support apa yang sudah beliau rencanakan dan beliau mau laksanakan ya. Mudah-mudahan lancar yang sudah diprogramkan dan direncanakan. Kita terus dukung, kita terus support.
Bahkan ini teman-teman ini sudah mulai seringkali kirim WA. Mudah-mudahan Kang Deddy bisa menjadi presiden kita setelah Pak Prabowo Subianto. Ini udah viral loh. Banyak itu warganet yang sudah mulai menginginkan Kang Deddy agar terus diangkat ya untuk menggantikan nanti Bapak Prabowo kalau beliau sudah purna tugas. Ya, saya kira itu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih teman-teman ya, saudara-saudara. Mohon maaf tidak bisa baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!